proses penyidikannya. Nah, hari ini forum pra-peradilan ini adalah menguji secara formal bagaimana penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan. Kami hadir untuk mendengar langsung pertimbangan hakim. Dan apa yang kami dapatkan hari ini tentunya menjadi bahan evaluasi. Hakim menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam manajemen penyidikan yang diatur di Perkap ternyata tidak dilakukan. Putusan MK juga demikian. Nah, ini menjadi bahan evaluasi untuk ke depan agar ketika melakukan penyidikan harus cermat dan harus taat pada SOP yang sudah dibuat, pada ketentuan yang sudah ada, sehingga tidak nantinya kemudian digugat, ataupun kalau digugat ya bisa mempertanggungjawabkan. Kalau terkait hal ini Pak, akan ada komunikasi dengan Polda Jabar? Ya, tentunya kami karena tugasnya mengawal, mensupervisi, tentunya kami akan pertanyakan juga. Tapi Pak, apakah dengan adanya putusan yang tadi diberikan oleh hakim, kemudian sanksi-sanksinya seperti apa? Nah, itu nanti internal dari pihak Polda Jabar tentunya yang akan mengevaluasi ya. Karena ini masalahnya kan kasus ini warisan dari penyidik terdahulu kepada penyidik yang sekarang. Nah, makanya berkali-kali saya sampaikan dalam beberapa forum, tolong ketika ada estafet penanganan kasus yang lama belum terungkap, ini agar hati-hati. Yang menerima harus cermat meneliti satu persatu. Sudah ada atau belum? Kalau belum minta dilengkapi dulu. Ini kan seperti terungkap di persidangan kan, ketika diwariskan ada hal-hal yang formal itu belum dilakukan oleh penyidik sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua yang saya sampaikan juga bahwa tolong diantisipasi kasus-kasus yang masih belum terungkap atau cold case. Ada beberapa pembunuhan ASN di Semarang, mahasiswa UI yang ditemukan di danau, pembunuhan pelajar di Bogor sudah sekian lama. Ini agar dievaluasi kembali, kemudian belajar dari kasus ini, cek lagi satu persatu supaya ketika nanti tertangkap pelakunya, maka pembuktiannya sudah jauh lebih mudah. Ya. Dievaluasi dan pembelajaran. Betul. Jadi untuk masalah nanti tidak akan di internal. Ya. Makasih. Tadi sama-sama sudah kita simak respons dari Kompolnas yang diwakili oleh Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Benny Mamoto yang mengatakan bahwa ya memang terbukti dari pra-peradilan ini ada yang salah dari proses penyidikan dan akan melakukan evaluasi. Nah, padahal kan sebelumnya juga kita tahu bersama bahwa Kompolnas ini mengiyakan bahwa prosedur sudah memenuhi syarat begitu ya. Tapi sekarang ada pernyataan berbeda dari Kompolnas ketika sudah menyaksikan putusan. Apa yang Anda tangkap, Pak Prof. Jamin dulu? Ya, jelas ya, artinya saya sudah katakan tadi terlepas dari kepercayaan saya terhadap Kompolnas dan personil di dalam. Jadi tadi Pak Susno udah bilang Citizen itu mengatakan kayak juru bicaranya polisi gitu kan. Kompolnas gitu kan. Jadi makanya kelemahan institusi saya bilang. Kenapa? Ini institusi yang harusnya bebas nilai. Bebas nilai artinya independensinya harus benar. Kalau dari awal ya Kompolnas sudah menyatakan kamu salah ini ya gelar perkara ya kita laporan. Kamu nggak boleh ditetapkan jadi tersangka atau udahlah kamu nggak usah lagi naikin gitu. Ini nggak akan terjadi kasus seperti ini begitu loh. Kita nggak akan lihat pra-peradilan ibarat kata dalam petik ya saya mohon maaf ya. Seakan-akan nggak profesional gitu loh dengan putusan ini dalam proses penyidikan ini salah semua begitu kan. Harusnya dari awal dengan pengawasan atau rekomendasi ini harusnya Kompolnas mengatakan jangan udah ya jadi artinya stop atau atasan penyidik
udah kamu stop dulu. Nah, jadi ini semuanya perannya sama. Kita nggak bisa menyalahkan persis 100% ini salah penyidik. Enggak, saya nggak akan nyalakan penyidik. Pengawasnya Nah, karena penyidik setiap dilakukannya itu harus lapor atasannya. Ya. Dan atasan itu ada yang ngawasin gitu. Apalagi peran Kompolnas seperti ini sangat penting begitu untuk mengungkap. Pertama sekali saya ingat di media, itu mereka belum ngajuin pra-peradilan. Seingat saya pada saat itu. Belum. Dia bilang ini salah tangkap. Bahkan teriak-teriak itu tersangka waktu conference. Ya, Itu kita harus ingat sudah betul. kelihatan tutup mulut. Artinya ini oke, kita stop dulu. Ini kan sudah banyak, ya kita ambil bukti yang benar. Tapi ya apa boleh buat ya, karena memang keadaan seperti ini, jadi dipertontonkan di media, semua melihat. Jadi kembali lagi, kita cinta kepada kepolisian. Saya sangat cinta. Saya cinta kepada Kompolnas. Cuma dalam proses due process of law harus benar supaya penyidik ini pintar. Jangan semua barang-barang alat bukti yang dilakukan dalam penyidikan harus sah. Saya sangat concern sekarang mengenai bukti yang tahun 2016. Contohnya CCTV, ya. Itu handphone yang disita, motor yang disita pada saat kejadian itu di mana semua. Nggak apa-apa kita ungkapkan. Kalau ada penyidikan yang salah, dihukum penyidiknya, perbaiki. Nah ini menjadi pintar kan, akhirnya nanti lebih objektif dalam menilai. Itulah proses yang sebenarnya harus. Jangan semua alat bukti yang kalau kira-kira melemahkan dalam proses penyidikan, kita hilangkan, contohnya begitu ya. Kita ibarat contoh lah seperti ini. Kita hilang. Jangan. Semuanya dihadirkan. Biarlah nanti hukum yang menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Kan polisian nggak punya kepentingan di sini. Kepolisian sebagai penyidik, dia hanya menyediakan keadilan. Jangan ada kepentingan. Contohnya ada pesanan dari pelapor, pesanan dari terlapor. Jangan sampai ada seperti itu. Kalau sudah seperti itu, nanti nggak objektif. Kasihan penyidiknya, atasannya juga penyidiknya kasihan. Jadi, ada juga gitu. pernyataan menarik tadi dari Pak Benny Mamoto sebagai Komisioner Komisi Kepolisian Nasional yang mengatakan bahwa ini kasus warisan dari kasus sebelumnya. Apakah diksi kasus warisan ini ada dalam putusan dan dalam beracara di tindak pidana sebelumnya ada nggak istilah sebenarnya kasus warisan itu sih sebenarnya Pak Susno? Oh ini tidak ada, ini bukan kasus warisan. Kasusnya Peggy sebagai tersangka berbeda dengan penyidikan yang dulu. Yang 2016. Yang di pra-peradilankan ini adalah kasusnya Peggy. Peggy sebagai tersangka ini benar nggak? Salah orangnya apa enggak? Penetapan sebagai tersangka ini sudah mencukupi barang alat bukti apa tidak? Kemudian secara prosedur sudah benar apa tidak? Peggy yang dipersoalkan. Soal ini kasus 2016 lain lagi. 2016 yang sudah ketangkap sudah berakhir di 2017, penjara. Tinggal ada upaya hukum nanti PK. Nah PK-nya kalau nggak salah sudah persiapan dimasukkan. Jadi jangan dilimpahkan ini kepada 2016. Berbeda. Ini berbeda. Tapi kalau misalnya alasannya kasus warisan ya nggak ada. Mengungkap pelaku sebenarnya ini berarti berkas-berkas yang lama juga harus dicermati begitu oleh penyidik-penyidik yang saat ini. Iya. Itu yang dimaksud mungkin warisan itu. Saya kembali berbicara berapa kali saya di podcast saya di media televisi saya katakan kalau mau benar menyidik si Peggy ini kembali ke titik nol. Titik nolnya adalah 2016. Nama Peggy keluar ini dari siapa? Ternyata nama Peggy keluar ini dari mulutnya Rohiana. Ibtu Rudiana. Ya. Sebagai saksi dan dia juga yang melakukan penangkapan dan lakukan interogasi. Rudiana dari siapa? Dari Aib. Aib benar nggak keterangannya? Aib melihat peristiwa ini dari jarak 100 meter, tengah malam, jam 10 malam, di situ gelap, dia tahu warna sepeda motor, kemudian tidak kenal dengan Peggy, tapi tahu itu wajah Peggy. Nah dari situ aja kalau penyidiknya benar, itu pasti bohong. Nah ini diyakini oleh siapa namanya Rudiana benar. Sehingga nama Peggy ini keluar. Saya baca berkasnya, tidak sembarang ngomong ya, berkasnya tebal segini. Rudiana ngomong 1, 2, 3 sampai 11 orang. Nah kemudian dari mana? Dari situ. Inilah yang menjadi putusan pengadilan. Lah kalau diteliti dari sini penyidik yang benar artinya keterangan Rudiana ini udah nggak beres karena berasal dari Peggy. Lalu kok digunakan dasar sebagai penyidik 2024 untuk menangkap Peggy yang sekarang. Nah, kalau begitu
Bagaimana nasibnya semua orang yang saat ini sudah berada di dalam penjara, Pak Susno? Karena kalau memang Pak Susno mengatakan ini sudah tidak benar dari awal karena kesaksian juga salah. Nah, ini menetapkan tersangka ada 11 yang sudah di penjara saat saya ini. katakan dari awal ini adalah justice obstruction. Oke, obstruction of justice. Ya, obstruction of justice. Oke. Ini peradilan sesat. Kenapa peradilan sesat? Mulai dari tingkat penyidikan salah. Kemudian tingkat dia penuntutan oleh jaksa salah juga. Pengadilan tingkat pertama sampai dengan kasasi nggak beres. Tapi mereka berlindung di bawah. Mereka sudah mengajukan yang namanya apa itu? Ke presiden itu gerasi. Gerasi ditolak. Lah ini pikiran yang picik sekali ini untuk cari kebenaran. Tidak begitu dong, telusuri dulu ini. Oke. Nah ini berarti kesalahan ini saya tidak mau nimpakan dan tidak mau ditimpakan pada polisi saja. Oke. Saya ini polisi yang sangat cinta polisi. Kesalahan selain polisi salah dalam penyidikan ada pada jaksa. Oke. Harus diproses ini jaksa yang menerima berkas ini. Kemudian hakim pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, monggo komisi yudisial cari siapa hakimnya ini. Oke. Nah, ini jangankan kita bicara 3 DPO yang kemarin ditetapkan di putusan pengadilan, berarti yang sebelumnya saudara 3 DPO ini juga jangan-jangan susah, nggak ada juga tapi gitu jangan-jangan. pembunuhan terjadi. Nah, itulah. Maka harus dicari apakah akan mencari hanya 3 orang ini atau justru mencari siapa sih dan berapa sih pembunuh sebenarnya. Sebenarnya bagaimana begitu ya? Apakah pembunuhnya 3, berapa? apa 4, apa 2 atau 1, berapa orang dan siapa orang itu yang harus dicari. Oke, ini yang juga menyulitkan adalah saat ini lemahnya scientific evidence tadi. Itu yang tidak dilakukan. Scientific evidence yang sangat-sangat lemah kalau saya lihat. Dari tingkat awal tidak dilakukan. Mana sidik jarinya? Oke. Mana CCTV-nya? Kenapa CCTV tidak dibuka sudah sekian lama disita? Ya. Kenapa HP-nya disita tidak dibuka? Oke. Kenapa darah yang di baju tidak diambil, darah yang di tubuh tidak diambil? Kenapa DNA tidak diambil? Ada yang mengatakan DNA ratusan juta. Siapa? Nggak pernah baca DNA itu cuma 5 juta. Ya. Ya. Tapi kalau anggaran polisi nggak cukup, ya anggaran polisi udah cukup besar sekarang. Oke, Prof. Jamin, dalam hukum acara pidana dan juga dalam hukum pidana lah ya, kita bicara hukum pidana. Saya juga ingin punya pertanyaan yang sama akhirnya dengan apa yang saya tanyakan ke Pak Susno. Yang saya tergelitik dengan kasus warisan yang dikatakan Pak Beni tadi. Apa respons Anda soal, apakah memang ada istilah kasus warisan itu? Ya. Jadi Dosa warisan. ada beberapa tindak pidana yang pelakunya belum semua tertangkap. Nah, jadi belum semua tertangkap mungkin karena melarikan diri atau hilang atau tidak tahu di mana dia berada. Lalu diputus terlebih dahulu karena ini kan pasalnya pasal 55 ya, penyertaan gitu. Jadi yang dahulu kan diputus, setelah diputus ternyata yang lainnya belum dicari begitu. Seharusnya nggak perlu 8 tahun begitu ya. Artinya itu dia. Tahun 2016 sampai 2024 terlalu lama begitu sampai putusan putusan PK atau putusan kasasi ya, putusan kasasi yang terakhir. Itu sebenarnya nggak terlalu lama kalau memang 2-3 tahun itu sudah cukup lama begitu ya, 1 tahun 2 tahun harusnya cepat begitu. Nah, setelah itu baru 2024 itu saya kira tidak sangat berpengaruh film itu gitu untuk bisa sehingga harus DPO harus dikejar begitu kan. Nah, lalu sekarang 8 tahun kemudian muncul seperti ini. Nah, ini bukan warisan, artinya ini dia harus mengungkapkan DPO-nya begitu yang dianggap bersama-sama melakukan perbuatannya. Sayangnya bukti awalnya tadi itu yang 2016 sudah banyak yang hilang. Sudah tidak ditemukan. Bagaimana penyidik yang baru? Tapi kita tidak bisa menyalahkan penyidik 2019. Nggak bisa. Justru penyidik yang 2024 ini kalau merasa belum cukup bukti untuk menjadikan tersangka, dia nggak usah dilanjutkan atau ditetapkan sebagai tersangka. Jangan memaksakan. Dia harus lebih menahan diri. Walaupun ada desakan contohnya, oh DP-nya harus tangkap. Oke, nggak apa-apa. Tapi karena kita belum bisa mengucapkan bukti, kita nggak bisa. Jangan langsung tiba-tiba yang kita lihat sekarang ini Peggy Setiawan dihadirkan di conference lalu dia melawan di depan saya nggak jadi ini kan spontan resistensinya pada saat itu jadi rentan kan dan itu dibuktikan sekarang di persidangan berarti benar
Yang di konferensi itu orang yang benar-benar tulus, benar-benar bukan pelaku. Kan kita jadi salah tangkap, kan jadi malu seperti ini ya polisian. Tapi sekali lagi inilah pelajaran ya. Ini justru tadi Pak Susno bilang ini pil yang pahit tapi pil bagus untuk mengobatin begitu ya kepolisian. Dan lagi saya kira saya harus pandangan kepolisian ini harus lebih independen ya. Apalagi di tingkat pengawasan ya. Saya kira lebih baiklah di tingkat pengawasan sekarang Kompolnas itu udahlah, jangan lagi ada unsur pemerintah. Biarlah Kompolnas itu benar-benar mau dia dari kepolisian yang sudah pensiun, mau dia tokoh masyarakat, akademisi, tapi jangan lagi ada ex officio yang sedang menjabat di situ supaya lebih independen menurut saya begitu. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, nanti ini juga sekaligus menandakan begitu, Prof. Jamin, Pak Susno, bahwa pra-peradilan yang akhirnya dikabulkan begitu ya oleh Pengadilan Negeri Bandung menandakan bahwa penegakan hukum masih tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Karena ini rakyat kecil biasa, orang biasa yang bukan punya power apa-apa dan terbukti akhirnya memang tidak bersalah. Nah, saya juga akan putarkan kembali, saudara, bahwa beberapa saat yang lalu Ibunda dari Peggy Setiawan dan adik dari Peggy Setiawan juga sudah memberikan responsnya terhadap putusan pengadilan hari ini. Berikut kita saksikan kembali. Apa yang ingin disampaikan oleh Ibu, sampaikan Bu. Saya sudah cukup banyak terima kasih karena anak saya sudah kembali. Anak saya sudah pulang, sudah cukup. Ibu tadi sudah syukur ya Bu ya. Hari ini langsung akan menjemput Peggy Ibu. Iya, hari ini langsung jemput Peggy, langsung dibawa pulang. Kasihan Peggy di sana, sudah terlalu menderita. Tidak pernah melakukan kesalahan. Anak saya telah di penjara. Bersyukur ya Bu. Iya, bersyukur sekali. Udah ya teman-teman ya. Nanti kita ketemu karena hari ini kita langsung akan menjemput Peggy Setiawan ke Polda Jabar ya. Hari ini mau ketemu langsung. Peggy Setiawan, apa yang mau disampaikan ke Peggy Bu? Ayo Ibu, apa yang mau disampaikan ke Peggy? Saya hanya menyampaikan karena Peggy tidak bersalah. Peggy bebas, bebas. Udah ya teman-teman ya. Kita akan persiapan. Ya, hari ini kita langsung akan persiapan menjemput Peggy ya. Hari ini tidak akan menunda-nunda lagi. Siang ini ya. Jadi mohon teman-teman ya dikasih waktu dulu ya. Kita akan persiapan langsung menjemput Peggy ini. Mbak Luciana sedikit dong Mbak Luciana. Ayo apa yang mau disampaikan akan ketemu dengan Peggy? Bilang kangen Amel bilang. Amel udah kangen banget sama Peggy. Dan hari ini Amel bakal ketemu Peggy. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung Peggy dan terima kasih untuk media-media yang sudah mengawal Peggy. Duduk sini dulu. Bahwa dengan dikabulkan permohonan kami anggap bahwa ini sesuai berdasarkan hukum, berdasarkan fakta, sehingga putusan ini tentunya bukan hanya untuk kepentingan kami, tapi untuk kepentingan termohon, tapi yang lebih penting adalah bahwa ini untuk kepentingan Indonesia. Artinya apa? Saya benar-benar merasakan bahwa di pengadilan Kota Bandung ini betul-betul ditegakkan pilar keadilan. Betul-betul berdiri kokoh pilar keadilan. Sehingga dengan putusan ini kami selaku kuasa hukum Peggy Setiawan merasa sangat puas. Kemudian kami juga tidak menilai siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi pada intinya yang menang adalah sebuah kebenaran dan sebuah keadilan. Kira-kira demikian. Buat semua para siapapun ya yang sedang berjuang, yang sama dengan kami berjuang, jangan selalu ragu. Ketika kebenaran masih ada sisi-sisi kebenarannya, selalu ungkapkan apa adanya, tanpa ada rekayasa, tanpa ada desain. Insya Allah putusannya bisa dikabulkan.